Wih, ada calling lagi nih baru. Cie cie. Oh, nggak boleh. Cuma aku bedanya dulu sama Bang Bayu ini dulu. Iya, Aku iya. karena sering, aku kan ketepatan sekolah kitab-kitab dulu. Baru kedua sering nonton apa dulu, almarhum Insan Waalaikumsalam Moko Ginta. warahmatullahi. Hmm. Insan Moko Ginta. Hmm. Itu dulu. Jadi aku cek-cek Bible juga akurat gitu. Hmm. Jadi itulah yang bikin ketahuan tadi Islam itu ya bang ya. Iya, sebenarnya Islam itu enak loh, apalagi pas dengar suara azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Sedap. Itu yang Le bilang semoga di lapang kuburannya beliau meninggal ya Allah. Kita aku rindu kayak beliau meninggal itu waktu sholat Jumat meninggal kan. Itu pendeta besar loh dulu loh. Pendeta paling besar itu. Iyalah. Le yoga gimana puasanya kemarin le? Full. Karena kan puasa pertama kan bang. Puasa pertama cuma dapat 10 hari. Yang lain itu cuma sampai jam 2 jam 3. Hmm. Enak apa bisa? Padahal gini tuh le. Kalau kita istiqomah le, paling Iya. tinggi itu 3 hari 1 minggu le itu Pak. Memang susah. Tapi kalau lewat dari 10 hari itu udah enak le. Enak bawaannya, makin ringan. Iya. Sene- Ya, tantangannya itu bang jam 2 jam 3 itu loh siang itu. Memang di situlah tantangannya. Kadang itu paling repot itu jam 3 atau jam 4 lah mulai itu udah. Hmm. Udah mulai memang. Tapi enak kalau bawa mengaji, belajar. Kalau kita baca Al-Quran, enak tuh. Itu le. Bersikir. Banyak-banyak bersikir le. Hmm. Paling repotnya pas saat Kalau- pohon pokok kelapanya di depan rumah, itu yang paling repot pas bulan puasa itu. Enggak juga aku le. Kalau puasa enggak kayak gitunya aku. Cuman aku membanyakan apa ya? Selama saya masuk Islam, ketenangan hati jiwa yang saya dapatkan itu dengan cara bersikir aku le. Kalau aku ya, enggak tahu lah kalau yang lain. Kan beda-beda orang. Iya, tapi memang ada aja godaannya, Le. Cuma ya itulah kuat-kuat lah. Le, kalau godaannya itu mungkin agak itu. Tahu Le, ada yang digoda itu dia udah masuk muslim, dia digoda tahu gak? Waktu dia masih OTN di RT 16, apa-apa nggak dikasih. Waktu diajak masuk tahu nggak? Dibawa mobil, kau mau minta rumah, rumah pun ku kasih katanya kan. Dia menikah dengan orang muslim. Iya. Dengan orang muslim dia menikah dia. Tapi karena dia udah dipelajari, karena dia udah ngaji, udah agak pinter ya kan. Pertanyaan dia satu aja dia bilang, harta itu nggak kubawa mati loh. Mak katanya ya kan. Mau mak kasih apa katanya? Enggak, yang nggak kubawa mati. Tahu mak, yang kubawa mati itu amal ibadah tuh dengan kain kafan. Karena dia kenapa? Keluarga naik karena dia seorang cowok. Dia pembawa marga. Dibawa sampai datang, dibawa pendetanya, nggak usah lagi mak, nanti ku buka Bible-nya katanya ya kan. Ku buka Bible-nya, ku tanya ayat-ayat. Tapi memang datang dia akhirnya apa? Takkan bang, takkan mempan nih bang. Takkan mempan karena dia lebih kuat, karena dia udah tahu selama ini aku sudah salah katanya. Ngapain aku balik lagi? Jadi gini bang, Bang Arlan sama Bang Bayu ini ya. Apa perbedaannya mualaf sama murtadin? Aku mau nanya dulu bang. Wah, murtadin nih beda kelas lah. Ya, bang. Beda kelas lah. Apa itu? Apa yang bisa diharapkan dari orang itu ya? Pintar-pintar pun orang itu kayak murtadin itu bisanya cuma nyembah manusianya. Apa yang bisa dibanggakan coba? Oke. Bang Bayu apa bang? Udah pernah bang? Kalau aku bang ya gini bang. Kalau seorang murtadin itu mengatakan dia
bertemu dengan Yesus, atau dia bermimpi bertemu dengan Yesus, atau dia ada cerita juga ini kan, waktu dia sujud di depan di Baitullah, dia melihat ada Yesus. Padahal bagaimana, pertanyaan saya kepada, kalau ada murtadin di bawah ini, kalau ada kesaksian hal seperti itu, pertanyaan saya kepada mereka, ada nggak ciri-ciri perawakan Yesus itu seperti apa di dalam Bible? Ada nggak kisahnya? Coba seperti hadis dari para sahabat Nabi kita, bahwa perawakannya Nabi kita itu ada, ciri-cirinya ada. Jadi kita bisa membayangkan, oh perawakannya. Kalau Yesus, coba ada nggak perawakannya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa? Nggak ada. Lalu kalau ada pun orang mengatakan dia murtadin, saya pastikan dia itu bukan karena belajar, Bang Layoga, bukan. Saya pastikan bukan karena belajar. Yang pertama seperti Pendi Aceh, kita udah jelas latar belakangnya seperti apa. Dia menikahi orang kita Bataknya. Kalau aku Naga dia. Batak dia. Boru naga istrinya itu. Boru naga. Kalau aku simpel sih bang, kalau aku ya gini bang, perbedaan mualaf sama murtadin itu, kalau orang murtadin dia masuk ke sebelah gitu kan, itu karena lapar itu. Tapi kalau orang mualaf dia masuk Islam itu karena pintar, bahkan dia rela meninggalkan hartanya. Itu sih kalau menurutku Ya, sesuainya yang Gini ya, aku bilang kemarin kita ngumpul murtadin, barang siapa ada murtadin sampai si Pendi Aceh, saya sampai ke rumah Aceh, saya naik Pendi Aceh, kita debat offline di Medan, tentukan tempatnya. Kita kalau ke room kan tidak dinaikkan. Kalau dinaikkan ke room, saya pertanyaan cuma satu aja. Siapa namanya bapaknya si Paulus, saya kasih duit. Naik Jiman, naik Jiman. Siapa namanya bapaknya si Paulus, hadiah lagi 30. Sama dia kan. Tapi saya di room dia yang tidak dinaikkan, yang murtadin saya ajak kumpul yang di Medan, kita jumpa. Tapi nggak berani. Kenapa? Kalau si Pendi Aceh, pertama dia kasusnya di Medan dulu, adalah kita nggak, ini dunia maya kita nggak bisa ya. Jadi dia pas ada pembayaran dia nggak sanggup, mungkin di situ dia ditanya 2 mau bayar atau tidak. Habis itu dinikahkanlah dia sama Boru Naga, dikasihlah tempatnya. Itu cuma bawah perut aja. Di bawah perut. Lain tidak ada. Kita tahu, orang tuanya tahu. Miskin banget orang tuanya. Menangis. Miskin banget. Itu. Miskin. Kita tahu. Assalamualaikum saudaraku Jiman. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi Bang Jimen lagi. Bang Jimen. Woi, Apa perbedaan murtadin sama mualaf menurutmu bang? murtadin itu manusia yang sudah dikasih akalnya di dengkulnya. Karena pada saat dia diciptakan dari lahir dia tidak punya tantangan, tiba-tiba dilemparnya otaknya itu dikasih di dengkulnya. Coba kau lihat. Coba tanya sama murtadin tuh, dasar dia pindah apa? Betul. Nanti kalau dibilang nanti, kan aku nikah ada kekasihku. Bukan, kebanyakan bertemu Yesus. Iya, akhirnya aku mereka ketemu kayak mana? Kau sebelumnya belum pernah jumpa Yesus, anak bagudung. Tiba-tiba kau bilang itu Yesus. Ya, kau sama-samain pula kau dengan Paulus. Nah, makanya enggak logis. Kalau kita tanya itu lebih detail. Di antara foto yang kita tunjukkan, mana di sini Yesusnya yang kau jumpai itu? Disitulah mulai dia nggak bisa jawab. Nggak mungkin lah dibilangnya, oh ini yang panjang rambut ini. Ya, yang satunya yang agak keriting gimana? Kau pikirnya itu bukan Yesus? Oh itu. Begitu dia. Aku pun panjangnya rambutku. Yesus juga aku gitu. Aku pun gondrong bang. Aku pun panjang rambutku. Yesus juga kan aku berarti. Ya. Ini yang Jiman. Gak ada yang di Toba di CBBA kan? Sekarang kan ada foto besarnya itu. Ku tengok dengan foto yang di situ di foto yang di sini beda kali, macam mana yang betulnya itu? Ya iya.
Jadi di rumah kakekku kan dulu ada foto Yesus yang sering main-main film itu. Oh itu nggak bisa diganggu, ya kan. Ternyata udah besar seperti ini baru tahu itu aktor. Malah main-main ketawa-ketawanya aktornya gitu. Ada videonya di apa profilku coba. Aku udah mati ngapain lah foto orang ditempelkan di dinding dengan dia yang kita berdoa di hadapan dia, berlutut di hadapan dia dan menghadap tangan berdoa, melipat tangan. Apa sih motivasi hidup manusia itu apa coba? Itu yang kutanya. Gak masuk di logika gitu. Betul. Jangan Jadi salah, kalau misalnya ada kalau Lek Jiman yang salah. Mereka hebat, Tuhannya aja bisa main film, hebat kan? Oh iya juga. Iya. Tapi gini ya, aku kepengen loh serius. Aku kepengen kali berdiskusi kepada orang murtadin. Serius, Aku pengen juga loh. pengennya. Betul. Serius. Saya pengennya gini. Ini Islam saya baru mempelajari, ya kan? Nah, saya mau uji keislaman kau sejauh mana. Dan nanti saya uji, kau kan masuk Kristen, saya uji sejauh mana kekristenan kau gitu. Nah, motivasi kau itu apa gitu. Ya, saya pengen itu, saya pengen kali dari Pendi kan pernah buka Komal kan Bang Naga. Kemarin kapan? Tapi tidak mau dinaikkan. Saya minta naik, tidak mau dinaikkan. Iya, saya minta permintaan, hanya 2 orang yang minta permintaan pada saat itu, dia tidak naikkan gitu. 2 orang permintaan, tapi salah satunya saya nggak dinaikkan gitu. Saya sapa dia, saya bilang saya baru pindah gitu, aku bilangkan sama dia, sama si Pendi. Aku typing di bawah. Tapi nggak digubris karena mau nguji. Aku pengen nguji kesaksian dia itu seperti apa. Karena kalau kesaksian bilang aku bertemu Yesus, bertemu malaikat ini, bagi aku itu hanya sebuah omong kosong ya. Mohon maaf, sorry, omong kosong itu. Itu hanya berlaku di zaman Nabi. Di zaman sekarang ini Saya yang tutup on berlaku cam itu, dulu ya. Saya tutup on cam ya sama rokok. iya. Yang berlaku di zaman ini adalah proses kau menemukan bahwa itu suatu kebenaran, itu dia. Bukan soal kau mimpi. Ya, di mimpi itu bukan tidur loh. Justru kalau kau mempercayai suatu mimpi, itu pertanyaan besar gitu. Jangan-jangan yang kau ini bukan mencari Tuhan gitu. Karena tidak ada proses menemukan kebenaran dari mimpi. Betul. Itu mitos. Betul. Ya, makanya kita harus cari tahu kebenaran gitu. Ya, kita harus cari tahu kebenaran. Saya lebih curiga ke duniawi gitu. Ataupun memang mungkin dia bermimpi ya karena ya dia terlalu menghalusinasikan sesuatu hal, atau dalam keadaan pikirannya lagi kosong, masuklah sesuatu hal karena alam sadar pada saat itu mudah dikendalikan oleh elemen di luar. Ya setan itu yang masuk ke mimpi dia itu mungkin kan. Ya, kita nggak tahu. Iya, betul itu, Bang. Betul. Karena orang yang menemukan kebenaran, dia akan ada proses mencari. Entah dia dari segi ilmu, pengetahuan, meneliti. Justru itu yang sebenar-benarnya. Karena dia meneliti itu bukan main-main, dia mempertimbangkan di pikirannya. Dia cari kebenarannya secara data. Lalu dia menimbang, lalu memutuskan. Itu baru dibilang iman, itu baru dibilang temukan kebenaran. Ya. Saya tidak percaya Bang Yoga. Jujurlah. Abang percaya pendeta itu yang ngobatin kayak gitu, udah terobati dalam nama Bapak, sembuh. Kan ku bilang sama aku dulu kan Bang, ada itu kesaksian itu kan. Sempat aku percaya dulu pengobatan itu kan di gereja, yang atas nama Bapa dan Roh Kudus, sembuhlah kau, angkat penyakitnya, sembuh. Dan ternyata itu settingan pembohong. Ada orang bisa aku saksikan itu. Iya. Di Nias Bang Yoga, di Nias itu dulu pas tampil ada apa itu tahun 2000 berapa itu 2012 atau 11 itu termasuk Judika itu tampil gitu. Lalu pendeta diundang ya. Saya melihat ibu-ibu ini disembuhkan, dia agak sakit lumpuh gitu, nggak bisa kuat jalan gitu. Demi Tuhan, saya lihat ibu itu, dibilangnya, saya lihat ibu itu jauh sebelum dia datang ke panggung itu, dia ngapain ubi jalar di depan rumah, di bawah kantor Satpol PP. Lah, aku bilang 2 hari yang lalu dia bisa jalan.
Kok tiba-tiba dia sekarang tiba-tiba diobati dia sama pendeta. Emang Ya. settingan itu semua itu. Ada nggak? Ada. Gimana? Iya, ada nggak beres. Apa itu, Bang? Yang di Batam KKR paling besar ada 3 kali KKR yang paling besar. Jadi dibilang barang siapa anaknya yang sakit, yang apa-apa, silakan datang kita obati. Tahu nggak tetangga aku anaknya itu 3 kali dibawa nggak dapat naik apa? Yang dinaikkan itu yang barang yang udah di setting semua. Iya. Ada sekitar 15 orang itu yang subuh lumpuh nggak bisa berjalan, stroke tiba-tiba udah bisa bangun, yang bisu udah bisa. 3 kali dia KKR besar nggak bisa nenek. Jadi aku ketawa ngakak. 2 orang yang tetangga aku, yang satu marga sama istriku masih satu marga ya. Yang mamanya si ini, si Ariep Nadana. Itu masih itu bilang 3 kali berturut-turut. Nggak ada. Memang yang betul kayak dirimu bilang ya udah di setting. Itu. Lanjut Jiman. Iya. Makanya saya katakan gini. Saya lebih menghargai orang murtad. Lebih orang murtad. Oh, saya mencari tahu kebenarannya karena saya meneliti, saya menimbang lalu memutuskan. Saya menghargai itu. Karena mungkin mentoknya ilmu pengetahuan dia, mentoknya pengetahuan dia, pemikiran dia, mentoknya dia mendapat data literasi kebenarannya, itu hanya sampai di situ barangkali. Makanya dia bisa murtad. Nah, saya menghargai itu. Berarti dia ada proses, ada usaha. Tetapi kalau ada orang, kesaksian saya ketemu Tuhan Yesus, ada gambar Yesus seperti ini. Enggak ada. Betul. Pengen kuludahin mulutnya. Aku bilang, kau kalau ada benar-benar ada Yesus di dunia ini, kau kurang ngajar. Emang berapa kali saya turun ke bumi untuk memperlihatkan aku kepada manusia? Gila kau. Betul. Janjinya cuma 2 kali, kau tiba-tiba berulang-ulang kali. Intinya mereka itu murtadin itu karena apa, Bang? Karena perut itu. Ya kebanyakannya. Itu kebanyakan. Beda sama kita mualaf. Kalau kita mualaf ini kita rela meninggalkan harta kita karena mencari Tuhan. Kalau orang itu karena perut gitu loh. Iya. Ada 2 sih, Bang. Perut dan mohon maaf kelamin. Iya betul itu. Ngerti nggak itu? Nah, perut dan sama Bawah kelamin. perut, sikatnya Iya. bawah perut gitu aja. Iya. Bawah perut. Karena bagi saya pribadi, orang yang murtad pribadi ya, dia itu mencari tahu. Karena saya meneliti, saya banding-bandingkan. Ini loh data-datanya. Ini yang saya ketahui tentang Islam. Ini yang saya ketahui tentang Kristen. Makanya saya pindah ke Kristen. Saya menghargai orang tersebut. Walaupun pengetahuan dia mentoknya di situ, walaupun. Tetapi dia berbicara jujur, real, ilmiah gitu. Ya. Masalahnya kalau ada orang ngomong Walaupun dari itu di mimpi dalam- kesaksiannya, itu yang harus yang dipertanyakan gitu. Iya sudah jelas-jelas. Dibilangnya Saya- dalam kitab. Gini ya, kenapa Murtadin nggak berani debat dengan dengan apa ini yang ditentang? Kenapa nggak berani debat Murtadin? Padahal udah dipanggil, ayo debat. Kenapa nggak berani debat? Jiman, macam mana apa nih tangkap? Karena gini Bang Naga, Iya, makanya kenapa gua- mereka itu tidak berani debat? Ya, karena mereka tuh tahu mereka tuh jalan di jalan yang salah, tapi karena cinta, terus karena isi perutnya takut berkurang, makanya mereka nggak berdebat gitu loh. Itu intinya itu. Iya, saya di dunia pertiktokan ini ada 3 tahun lah ya. Saya lihat banyak yang kata mereka ada murtadin beberapa. Tetapi saya tidak pernah tahu mereka itu menjadi narasumber ataupun diberikan keadaan kondisi yang pada satu komal untuk menjadi narasumber. Tapi coba lihat para pemalaf itu, ya. Baru masuk fight meriah. Ayo, siapa kalian? Ayo fight. Tapi banyak juga nya Bang Jimen. Yang murtadin katanya itu banyak juga Anda beragama Kristen itu dibilang dia murtadin. Banyak itu. Nah, itu. Ya itu yang maksud saya murtadinnya sebenarnya. Kalau nyamar-nyamar itu ya itu beda lagi. Gitu. Ada juga Nih, saya juga lagi ada itu Mas lewat di PT. Dia mengaku orang Aceh. Tahu-taunya itu dia Si itu Fendi orang itu. orang Batak, bukan si Fendi, ada juga yang lain. Dia punya janggut juga. Jadi saya komen di VT-nya, Bang. Kita diskusi aja yuk. Saya yakin bahwa Anda itu adalah perantau yang masuk di Aceh, dan saya yakin Anda itu orang kita Bataknya. Saya bilang, kalau Abang buka komal saya naik ya, saya tunggu. Kita diskusi.
apakah betul Anda itu memang orang Aceh yang murtad masuk ke agama Kristen? Kalau memang betul, ayo kita diskusi. Itu. Makanya tadi yang berkaitan tentang yang pengobatan itu, saya dalam hati aku bilang, kenapa ya dia tidak datang ke rumah sakit ya? Rumah sakit itu banyak kali yang sakit itu. Inang udakku le Iya. Jimen. Inang udakku adiknya mamaku 5 kali dibawa ke KKR. Tidak sembuh-sembuh malah meninggal. Yang lain Sudah sembuh, waktunya. tanteku inang udakku nggak sembuh. Coba. Iya, itulah logikanya. Tetapi kalau ruqyah saya percaya, karena kenapa? Saya gini. Ini bukan kesaksian, ini fakta ya. Seorang umum yang di Sumatera tahu lah, ataupun di luar Sumatera. Kami di daerah Nias itu, kalau di Batak itu di Karo itu beku ganjang ya, mohon maaf ya, beku ganjang. Nah, ya. Kalau kami itu ada ilmu-ilmu seperti itu, ya. Saya sembuh itu di ruqyah di Aceh. Saya sembuh di ruqyah di Aceh. Saya muntah darah berbulan-bulan. Itu fakta. Itu bukan hanya ngomong-ngomong. Kita semua orang Sumatera paham itu kita. Apalagi kayak tahulah kalau dibilang Nias gitu, masih budayakan dengan hal-hal seperti itu. Ya. Banyak gitu. Banyak, iya di Karo juga ada. Sampai mereka sampai ke Nagan Raya kan masih banyak dah, ke Nagan Raya, Iya. ke Singkil kan masih banyak. Nias tuh masih pakai yang kayak gitu. Jadi kalau itu saya percaya, ya, karena ruqyah itu bukan mengobati, ya, ruqyah itu bukan menyembuhkan pada saat itu, tetapi proses bagaimana kita itu, apa yang ditanam dalam diri kita itu berurai. Makanya ruqyah itu bukan hanya sekali 2 kali, gitu. Dan orang ruqyah tidak pernah menjamin. Ya karena kan semua itu atas izin Tuhan. Dia selalu berkata sama saya, itu semua izin Tuhan ya. Dan bagaimana kamu juga berserah diri kepada Tuhan. Gitu. Tapi kalau kau kayak sembuh, Tuhan Yesus memberkati, sembuh. Waktu dirimu masih jadi oten kan? Gimana? Iya. Apa? Waktu dirimu masih jadi oten kan? Iya. Dia tidak ada Ada nggak jamin. di dalam Islam waktu kamu diruqyah kamu dipaksa untuk masuk Muslim? Enggak. Gak ada kan? Kalau RT 16 kalau diobatin, ayolah kita masuk kan? Langsung kan? Enggak. Ada itu kan? Saya pas di ruqyah itu yang bawa saya saudara saya yang Kristen juga gitu. Dia bilang saya dulu sembuh juga di sini. Ya karena dia juga dulu kayak mana ya, termenung-menung, kosong pikiran, cepat tiba-tiba marah-marah aja, emosi gitu ya. Tapi setelah udah dia berbulan-bulan untuk apa ya, bukan didoakan, diruqyah, tiba-tiba apa gitu. Saya lebih percaya itu karena tidak ada jaminan. Ruqyah itu bukan jaminan, tetapi hanya faktor eksternal gitu. Karena poinnya itu di dalam hati, poinnya itu adalah diri kita sendiri. Kalau menurut saya ya, karena kenapa? Gimana pun orang mengeruqyah kau, kalau kau tidak fokus, kalau kau tidak menghindar pada hal-hal yang negatif, berpikir positif, ya sesuatu hal yang di luar tubuh kau itu akan terus menghampiri kau. Gitu. Gimana pun, pikiran harus jangan kosong, harus berserah kepada Tuhan. Nah, malahan dulu ustadznya bilang kayak gini, kepada kau harus berdoa dengan agamamu. Bayangkan coba, disuruh untuk berdoa menurut agama coba. Ya, menurut agama, tidak ada menurut Allah ya, tanganmu angkat ya, atau disuruh pakai peci, tidak. Hanya saja kan kita itu disuruh untuk pakai baju tertutup aurat gitu. Ya, makanya kalau disampaikan KKR itu menyembuhkan, aku bilang, aduh rumah sakit itu sangat membutuhkan. Kurasa kalau dia datang ke sana, dokter itu yang sekolah tinggi-tinggi, tergeser itu. Tidak perlu lagi apa kau gelar-gelar kau itu. Tidak perlu. Tapi Gimana tapi bang? Makanya kita gimana bang? Arlian? tapi ya sebenarnya kan di kan orang itu kan ada statementnya kalau nabi kita itu penjahat kelamin katanya kan. Tapi
Sebenarnya orang itu yang lebih penjahat kelamin menurutku sebenarnya. Itu bahasanya diituin, di apa di samar-samar